Makanya Allah itu berfirman begini pada surah Ibrahim, surah 12 ayat 24 itu, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah membuat perumpamaan masalan kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini seperti apa jamaah? Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus. Asluha sabitun, akarnya di dalam, wa far'uha bis sama, buahnya, hasilnya di langit, di atas. Ada dua kalimat yang Allah alamatkan dengan kalimat as-sama, yaitu rezeki dan kalimat yang baik. Yang akan menjelaskan pelunggung apa itu kalimat yang baik, cuma yang mau jelaskan pelunggung mengatakan as-sama. Kenapa Allah selalu mengalamatkan rezeki itu di langit? Allah turunkan rezeki dari langit. Apa kena? Karena jamaah sekalian, pertama, hakikat langit itu tidak ada yang tahu. Sampai saat sekarang ini otak manusia cuma menggapai ke planet, keluar angkasa, Mars. Makanya rezeki itu Allah alamatkan dari langit. Datangnya rezeki Allah itu dari langit. Pertama, karena hakikat langit tidak ada yang tahu, itu maknanya hakikat rezeki dinarak dengan tahu. Hakikat rezeki niki dinarak dengan tahun. Rezeki bijang pelunggung si pertama nek de tahun pira keluwe. Rezeki pelunggung si nomor, rezeki bijang pelunggung si nomor 2 nek de tahun pira keluwe. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Yang kedua, ya, Allah nisbahkan pengalamatan rezeki itu dari langit disebabkan oleh rezeki itu, jamaah sekalian, datangnya tui jatin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tidak tahu kapan datangnya, bila tibanya, bila perginya, kita tidak tahu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalamatkan kalimatan thayyibatan. Kalimat yang baik itu adalah seperti pohon kayu, sabitun, asluha sabitun, akarnya di bumi, wa far'uha fis sama, rantingnya, pohonnya, daunnya di langit. Si ulin tinggi di langit. Mbe tata mau sajarah, hafizani wa iyyakumullah. Buahnya setiap musim. Buahnya setiap musim. Lazimnya pohon kayu di dunia bermusim berbuah jamaah. Lende musim panas, nanti musim buluan. Kenapa musim buluan? Karena cenderung. Yang kita perbaiki adalah kaul kita. Ma yalfizu min qaulin illa raqibun watid. Ini warning ini supaya pelungguh menjaga kalimat. Supaya kalimat pelungguh adalah kalimat yang memiliki gelar thayyibatin, masalan kalimatan thayyibatan, kalimat yang bagus. Ini kalimat secara lafziyah. Yang kedua, kalimat secara fi'liyah. Tadi secara qauliyah, secara fi'liyah, sifat perilaku bilang jelo. Harus jamaah sekalian ini, harus bagus juga perilaku bilang jelo. Ya, harus bagus perilaku si bilang jelo niki. Lamun berwirid si endek bagus itu pirang. Itu kalimat yang tidak bagus sudah dalam berwirid itu pirang. Lamun pengajian kalimat yang tidak bagus itu sulit paham. Itu kalimat tidak bagus itu. Kalimat yang harus kita perbaiki adalah kalimat secara qauliyah, secara fi'liyah. Yang dua-duanya ini jamaah sekalian, yang dua-duanya ini adalah syaratnya adalah asluha sabitun, akarnya harus menghujam bumi. Maka ayat ini disitir oleh Imam Ibnu Atha dengan katanya begini,
wahai manusia, ya, tanamlah dirimu idfan wujudaka, tanamlah wujudmu fi ardil khumul, di bumi kehinaan. Khumul itu di bumi yang paling dalam. Tanamlah wujudmu di bumi paling dalam. Kenapa? Fama nabata mimma lam yudfan. Barang siapa yang kalau ada sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam, la yatimmu nataijuhu, tidak sempurna hasilnya. Jagung lamun sangkur rentan iki solah hasil. Beda hasil kancing tenah najok. Imam Ibnu Atha dahulu berkata begini jamaah, idfan wujudaka, pada talak di fi ardil khumul, di daerah yang paling dalam, pada talak di jamaah, kata Imam Ibnu Atha. Semua kamu tanam dirimu. Kenapa kita perlu tanam diri? Karena apa? Sesuatu itu fama nabata mimma lam yudfan, barang siapa yang tidak menanam, cara hidupnya tidak menanam, cara bertaninya tidak menanam, la yatimmu nataijuhu, tidak bagus cara pertumbuhannya. Ini kalimat puitis jamaah, ini kalimat majazi. Wahai jamaah sekalian, lamun demele mulia pada tanam diri, pada tanam diri. Dedek sekedik-kedik mele terkenal, sekedik-kedik mele terkenal. Tanam diri sedalam-dalamnya, maka engkau akan tumbuh menjadi perkara yang mulia. Dan inilah yang dimaksud oleh asluha sabitun, itu akarnya menghujam bumi ya mas sekalian. Akarnya menghujam bumi. Pada talak diri, dedek milik tersohor, dedek milik terkenal. Lunas nih ulah sindo-ndo dalung kisahang ya milik terkenal. Subhanallah. Macamlah tipe manusia zaman sekarang ini, supaya dia masyhur, supaya dia terkenal. Dan ini penyakit orang tasawuf, itu adalah berkeinginan, berhajat di dalam hatinya supaya dia masyhur. Itu penyakit terberat bagi mereka yang ingin tumbuh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kurang ini yang kurang kita menyentuh untuk mendidik rohani kita, mendidik karakter kita, mendidik keilmuan kita di bidang agama, di bidang dakwah. Selalu ingin terkenal, selalu ingin terkenal. Subhanallah. Jamaah sekalian, ini kalau pelunggum selalu ingin terkenal, ini jangan-jangan tidak sabitun, asluha sabitun, ndek deket talak niki. Lamun bahasa Lombok Tengah monyan. Lunas monyan niki, ieu doang monyan, ieu doang kendaitan. Bahaya ini jamaah sekalian, bahaya sekali. Makanya hadis Nabi SAW itu ada sahabat Nabi berkata begini, sesungguhnya syirik itu adalah mohon maaf, sungguh riya itu adalah syirik, bagian daripada syirik. Keinginan terkenal itu riya jamaah. Keingin terkenalan itu riya. Ini milik terkenal doang batu, memaksa diri ingin terkenal. Padahal ini penyakit jamaah. Ini penyakit bagi mereka-mereka yang ahli tasawuf, bagi mereka yang ingin terkenal di sisi Allah. Penyakit ini. Kalau menara wali belum tanah. Jamaah wangi. Kalau ada seorang wali bukan mengakui dirinya soleh bil lafziyah, tetapi mengaku dirinya soleh secara fi'liyah, dengan menyebut ibadahnya, menyebut ketekunannya beribadah, memposting kealimannya, memposting ketakarubannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang ini tidak tergolong dengan hadis yang bacakan tadi di awal tadi kan. Hamba Allah itu berciri-ciri apa? Hadir tidak dipanggil, tidak disebut, tidak hadir tidak dicari. Subhanallah. Oke, kita lanjut ke pokok masalah. Itu orang-orang yang benar-benar takwa. Surah Ibrahim ini aplikasi dalam hidupnya. Dia ada kanggo piwal oleh surah Ibrahim ayat 24 ini ya mas sekalian. Nggak boleh itu. Dua ayat ini nggak boleh.
Apa itu? Engkau harus seperti pohon yang baik. Engkau harus menjadi pohon yang baik. Pohon yang baik itu adalah pohon yang caranya seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Atha. Harus teguh mana talet. Harus teguh mana nenalet. Siaran teguh mana nenalet. Biak lelongka. Pete binek si bagus. Langsung talet rawat. Itu pohon yang bagus. Dan alhamdulillah cara talet di arak le majelis. Cara talet di arak le majelis. Supaya pelunggu semua, kita semua tumbuh menjadi syajaratin thayyibatin, pohon yang bagus. Pohon yang bagus. Alhamdulillah. Pohon yang bagus itu jamaah berbagai model. Ia berbuah luwe. Akarnya menghujam bumi, lulu, pempang, daun buahnya menjulang ke langit. Di buahnya tumbuh setiap musim. Bila dicari selalu ada. Bila dibutuhkan selalu ada. Lamun terbebau oleh bawa pohon kayu. Pohon kayu yang dimaksud oleh ayat ini bukan sekedar kita menikmati rindangnya dedaunan ini, tetapi kita nikmati juga pohon buah daripada pohon ini. Duduk niki jamaah sekalian, belen-elen le bawa pohon apa kira-kira? Si berdua buah manis, mohon kata apang ja, pohon berbuah niki. Dendek pohon meh. Kita duduk berselanggah le dedara si sugih. Nah, ini pecah dua paham nih. Pecah ada paham. Nunas. Di bawah pohon nyur bahaya, pohon nyur. Trik ya, bonyong otak deh. Si lainan nyambuk Semarang. Nyambuk niki subhanallah buat luwe terus bau si tejolak buat. Lunas? Elen lek bawa pohon belik. La ilaha illallah. Pempang si Andang Lombok Barat Semarang buatna. Ke si Andang Lombok Timur pau buatna. Si Andang Lombok Tengah apel buatna. Ini satu pohon kullahin setiap tahun berbuah. Ini kan pohon ajaib, tidak ada pohon yang Allah gambarkan di ayat ini kecuali ini adalah pohon surga. Tu'ti ukulaha kula itu sifat daripada pohon surga sebenarnya. Tetapi ayat ini subhanallah, ini ayat ini bahwa engkau seperti pohon ini kalau kalimat hidupmu kalimat yang baik. Kalimat hidup kita kalimat yang baik. Jamaah anak kita itu kalimat hidup, istri kita itu kalimat hidup, majelis zikir kita ini kalimat hidup, pergaulan kita ini kalimat hidup, ilmu ini kalimat hidup. Mampu ndak kita arahkan semua program hidup, aktivitas hidup menjadi kalimat yang baik? Mampu ndak? Mampu ndak? Kalau mampu, subhanallah, ranting dan cabangmu pun akan banyak. Begitu rindang engkau hidup, luwe dengan berbau le bawa te, luwe dengan bau le bawa te. Amin. Ni kita berbau separuh le bawa supuk lulun kayu. La ilaha, luwe jak buatna. Benes gedengna, lagu ular itu. Lah itu nongah ni ular sentakut. La ilaha illallah. Ngerti dah kena ke sida terjemahan ya wah. Besar pohon ini jamaah, besar pohon ini, rindang daunnya, buahnya lebat lagu ulah hanya mang itu. Lah beden cocok kita doang. Ngalih takut kepanasan, berbau ulah lah itu. Jangan seperti itu jamaah. Jangan seperti itu. Jangan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di anak angkat beliau Zaid bin Sabit subhanallah disuruh pilih ayah kandungnya atau ibu kandungnya dari ketimbang Rasul. Pada Rasul itu anak angkat ayah angkat. Itu sebabnya ayat itu berkata wa ma Muhammadun illa rasul. Itu ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Nabi memiliki anak angkat. Aneh, anak angkat ini memiliki diam di gedeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ndik nepilih dengan tawaan. Kenapa? Beliau Nabi menyentuh
ruhani anak ini waktu menemani anak. Coba itu barang bekedek di anak jarin tuh. Biji jaring tuh goyon tak menyentuh kemelian telanden. Main gambar doang puro mi anda belandengku landeng doang puro. Ya Allah. Cobalah jamaah sekalian, engkau seperti Rasul. Kalau ada anak-anak, engkau seperti anak-anak, sehingga anak-anak ini seperti teman akrabnya. Waktu engkau di tengah-tengah sahabat, engkau seperti sahabat yang jauhnya. Kalau engkau jauh itu dia gelisah. Kalau kita jauh dari sahabat, kita gelisah, jamaah sekalian. Lah dengar itu wah pahudeni ke wah mendengar dengan ngurang-ngurang kali itu berarti pahudeni itu bukan syajaratin thayyibatin. Setiap kita pohon jamaah, setiap kita pohon. Ustaz Ridwan Bakat, beliau pohon di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, pohon. Betapa banyak orang yang merasa damai bernaung di bawahnya, berapa banyak. Lah menarak telu dengan bau le bawa pohon sino, berarti di daunan pohon sino becik daunnya. Lunas kumbe na becik daunnya karena dia hidup di tengah lelendang si panas. Paling ya pohon Banten. Jadi lebihnya tok ketang sampi. Jamaah sekalian, arah pohon pelik lagu becik-becik gedengna apa sih no bagi lulun bagi enggak manfaatnya kelak sia. Ya Allah jamaah sekalian, arah ini Pak Ustadz pohon nyur lagu bahaya itu le bawa anak terkina itu musim angin. Jadilah pohon yang engkau di orang-orang di bawahmu itu rindang. Semut pun aman nyaman berumah di bawah pohon itu. Manusia pun bampet-tampet ke bau. Bila manusia haus, dia bisa memetik buahmu. Manusia lapar, dia makan buahmu. Manusia tidak mau jauh darimu, wahai pohon kemara itu. Inilah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Inilah beliau. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu, kita tidak mau jauh dari beliau. Terapat doang ayam adem perasaan Anda. Lagu pelungguh menikis lagu generasi Bapak Maulana Syekh medet sini doang isi dah. Berarti ini pohon-pohon yang tidak paham jemaah sekalian? Paham yang dia maksud? Subhanallah. Jadilah kita pohon, dan orang yang tumbuh seperti itulah orang yang haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Engkau itu jamaah sekalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalimat si ayam Adam, subhanallah, tidak menghujat, tidak mengklaim we are the best. Ini kelambi mu'allimin lah, kami yang terbaik. Itu orang kelambi olahraga mu'allimin lah, we are the best. Masih ingat sih Ustaz? Ya masih ingat itu. Coklat belum nah. Belum kami niki kenal ya. Itu. Aku mati kalau olahraga niki, mudah-mudahan selamat. Ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kalimat yang bagus, ya. Kalimat yang bagus. Ruang rasa si bagus, sebang si bagus. Lamun tetendengin pendapat yang bagus. Kalau kita masyarakat yang bagus, makanya majelis zikir niki yang sampaikan kepada pelunggung jamaah, kalau memiliki program jangan bertentangan dengan masyarakat. Silahkan ngalah. Kita dihina tidak terhina, kita disanjung kita tidak tinggi, kita tidak jamak jamaah sekalian, jamak. Jangan sekali-kali majelis zikir ini kita dakwahkan lalu menempatkan majelis ini di tempat yang setinggi-tingginya. Jangan, sederhana saja biiznillah. Yang lanjut yang sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Yang kedua ya, tanam pohon yang tinggi ini, mohon maaf, pohon yang tinggi ini dia memiliki buah terus menerus tanpa mengenal musim. Nabi kena terus menerus berbuah tanpa mengenal musim.
terus menerus adem ayem suara kalimat orang ini tanpa mengenal musim. Kita susah pun mendengar nasihatnya aman perasaan. Kita cari solusi di beliau pun Allah titipkan solusi pada beliau. Nuna jamaah sekalian, doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa ini dia di ayat, mohon maaf, di surah Ibrahim ini. Inilah sebenar-benar takwa. Apa itu sebenar-benar takwa jamaah? Orang yang hidup mampu hidup seperti kasyajaratin thayyibatin sabitun wa far'uha fis sama. Sabit asluha sabitun, akarnya menghujam bumi, mohon maaf, akarnya kuat. Ini juga yang jelaskan sedikit. Lamun akar kayu sentuh bumi, maka dia keluar tunas. Ibu-ibu jamaah sekalian pelungguh meniki, lamun deseriuk pau, tolang pau niki, baru dia akan keluar sulina tolang pau si toak niki, mun dilepaskan, ngone-ngone teri hujan, bukti akarnya sentuh bumi besuli. Tahu darah besuli? Tiwuk. Ara endahano aparan jai. Tahu darah penginang ibu? Penginang. Aparan penginang bahasa teh? Si anu dengan mama niki. Lamun ara sekuh sugul akah lek penginang bau daya. Arti nuhan haru teri hujan. Lunas jamaah sekalian. Lamun ara supuk lulun pau atau mohon buah pau atau sejenis biji-bijian pelungguh melepas di atas batu atau di atas semen, mimpi akan keluar akar, mimpi akan keluar tunas. Ini jamaah. Nyiur jamaah sekalian. Ndak sempurna keluar tunasnya, lamun degantung atau lamun netuluk di atas tehel. Baru biji kayu itu, biji buah itu akan keluar tunas, solah peniwukna, lamun akarna sentuh bumi. Ia kenan asluha sabitun. Asluha itu akarnya sabitun, kuat mencengkeram bumi. Semakin kuat lulun kayu, akarna cengkeram bumi, semakin kuat pohon bertahan dari angin dan semakin luwih daun dan buahnya. Ini bahasa tasawuf jamaah. Bahasa tasawuf. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya semakin pelungguh niki kuat hati pelungguh niki mencengkeram kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah semakin luwih daun, gedeng, buah di dalam iru. Lamun arak supuk lulun kayu, datang angin, soek pempang, telu, soek pempang. Dewi na soek pempang telu, suwe-suwe mati. Kumbek na apa mati, dekungan ino. Lulun kayu si teh dekungan sino. Paham sih teh? Arak lulun kayu jamaah datang musim angin, soek pempang. Dewi na soek pempang. 5 pempang, telu soek pempang, maka dia mati. Itu pohon kayu yang hidup dekungan. Di cenderung dekungan bejatan beli. Ini apa ya? Dekungan itu bejatan beli. Lagu murak mati. Sama dengan tiang pelungguh meniki. Sama, murak dah mati. Telanggar bebek nasi motor lemes angkong. Ini dekungan hidupmu ini. Orang saja mionya hilang, supra double egg-nya hilang, sampai nepi itu hilang, tenang-tenang saja. Istrinya hilang, tenang-tenang saja. Suaminya selingkuh, tenang-tenang saja. Milih itu bermadu, lalu berselingkuh ya, tenang. Ini ampun bersengeh-sengeh dalam kebilaan, DLKI ini kan sengeh dulu nih. Ini dekungan hidupnya jamaah. Dekungan kuat jamaah, kuat.
Kuat, kita harus kuat. Semua pengumpamaan gitu. Mio hilang, ke mudah-mudahan. Ini ada balik kena amin. Bib hilang, Hirwa hilang motor dan dua. Berdua sih enggak nah hilang. Dua bib hilang, Mio hilang. Terus anak hilang. Terbaik sih dengan merarik lah. Oke? Istri telanggar, si setum. Ke loas otakna. Hirwa hilang. Pak, tetapi tetap segar, tetap tersenyum. Itu bukan milikku. Itu milkul manfaah. Mio, dulu aku tidak punya, sekarang Allah kasih punya. Aku punya, hilang, biarkan aku nanti temui di akhirat. Anakku hilang, kawin ke Lombok Tengah, akan memperbesar mantu. Berdua aku anak jadi dua. Lunas. Istrimu mati ditabrak, alhamdulillah mu itu meradik baru. Lah, udah dibibur. Tenang kita, Bu. Tenang kita, subhanallah. Nah, ini orang akarnya lagu bukan sugestinya begitu, ini berjorak ini. Artinya apa? Hati kita menghujam kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini bukan pengumuman merebut, bukan tertera di surat undangan kematian, tetapi kalimat ini adalah kalimat Allah yang menjadi kalimat di dalam tekadku menghadapi seluruh ujian. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apakah aku dustai kalimat ini dalam hidupku? Tidak, pantang saya dustai ayat Allah walaupun satu huruf, apalagi satu kalimat. Jadi tenang kita. Senina aku datangnya dari Allah. Lagu cuma mentawakku jadi pipana. Selesai masalah. Lah, itu Mio dulu saya punya, dia diambil sama Allah, biarkan saja. Tenang kita, Bu. Tenang. Nih manok peraman telanggar le julun alpamat le apa bangru. Kena genti si dengan ini dengan genti tabrak lari. Sama dengan jamaah ini. Pas tabrak meong betelah. Lamun tabrak anak dengan pelai. Bagaimana jiwa tabrak meong betelah. Lalu bungkus meong ini mendalat deh. Bacaan kita talqin malik. Ya Allah, tabrak anak dengan lari. Ini kan tidak cerdas. Uang sembahyang meong. Gara-gara bergerak Sayyidina Abu Hurairah yang menghoror. Lagu anak dengan itu anak Adam jamaah. Orang tuanya bersyahadat, bisa jadi anak ini anak bersyahadat. Engkau lari menabraknya. Kok dangkal sekali pendidikan kerohanianmu. Ayo, jadilah pohon kayu yang kuat. Pohon kayu yang kuat itu boleh tempang soek. Soek. Bila perlu sinso belum kayu niki sinso wong. Jadi karing nganjang mara alik aku ni nolong kayu. Engkau potong aku hai manusia hatta sampai tunggak bening. Engkau potong aku, tapi sungguh akarku menghujam bumi, tunggu suli tunasku akan tumbuh. Jarak 10 jilo turun hujan, Malik bersuli. Bahkan lebih solah sulin Malik. Ada enggak pohon kayu seperti itu? Ada. Subhanallah. Nah, ini gambaran manusia, jamaah. Gambaran manusia. Ini terdelek sertifikasi berot. Bagaimana mentalmu di majelis? Sertifikasinya di delete datamu berot. Kok engkau tidak bertuhan, gaya hidupmu tidak bertuhan, tidak memiliki Allah. Hujamkan akar batinmu ke alam ilahiyah melalui kalimat-kalimat yang baik. Kasajaratin thayyibatin, kamu seperti pohon kayu yang baik. Subhanallah. Boleh dengan potong rezeki kita, tetapi akan tumbuh rezeki yang baru. Begitu terus. Subhanallah. Baru bisnis jalan arsop di Senggigi, datang corona, mati arsopna, lemes ya, pucat hidupna. Ya Allah, jadilah orang yang seperti pohon kayu yang kuat menghujam bumi. Berbagai cara ada Pak Ustaz. Satu, caranya
Akarmu itu adalah keluar nunas. Dari mana akar keluar? Akar keluar itu dari tunggak kayu. Kecuali Jepang tiwuk na lebui. Boleh tiwuk Jepang. Bui. Aduh jemaah dari buat Jepang kena kendi negara Jepang. Buat Jepang niki oleh sugul oleh sugul akang sulit bui. Itu anehnya buah Jepang itu. Pohon kayu ini akarnya keluar dari tunggak. Napi kena. Kalau pelungguh meniki akar itu harus keluar dari mulut. Keluar dari mulut. Akar ini keluar dari mulut. Terus keluarkan akar, keluarkan akar, keluarkan akar. Apa itu akar? Apa jadi akar? Kalimat-kalimat subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini akar. Kemana akar ini? Ke bumi. Kalau pohon kayu, kalau engkau ke ilahi, ke Allah, hujamkan akarmu kepada Allah melalui istighfar, zikir, solawat. Paham sudah? Harus paham jamaah. Apa jadi akar di jamaah? La ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah. Kalimat-kalimat yang tiang ajarkan pelungguh niki akar. Lagu pokok daripada segala macam pokok akar adalah 3. Lamun bahasa tetumbuhannya akar pancer. Tahu enggak kenal akar pancer? Akar si nalet itu oleh tusuk bumi ke tajam akar kan? Nah, lulun buah jamaah da karena sujud si angin pusut lagu si angin belek lagu bae demonstrasi angin tulak ya ngene. Kuat akar pancer. Ketimbang na polak tahun leper meni kuat akar pancer. Nah, akar pancer manusia 3. Kuatkan yang 3. Apa itu? Istighfar, zikrullah dan solawat. Kuatkan akar pancer. Kalau engkau jadi pengusaha, engkau hancur usahamu, mesti akan tumbuh tunas baru, muncul usaha baru. Bismillah, rugi 1 juta, pelungguh akan tumbuh lagi 60 juta. Amin angkat. Ini abot kena amin, papa ini jangan bari Israel jangan deh. Amin, jamaah sekalian. Ya, oke, seperti itu. Seperti itu caranya. Dedek takut rugi dalam hidup. Dedek takut sial dalam hidup. Tidak ada sial itu hidup jamaah. Cuma cara kita hidup saja tidak memakai rumus ini. Coba rumus niki dekat hidup ja. Biiznillah jamaah sekalian. Kuatkan akah pancer tajak bersida Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Istighfar. Mana tanahnya? Allah. Tempat menanam akar kita Allah. Apa jadi akar? Kalimat-kalimat yang baik tadi. Istighfar, zikir, sholawat. Jangan pikirkan buah. Jangan pikirkan daun. Apa jadi buahmu? Wahai ahli selawat, wahai akar yang kau keluarkan ke alam ilahi, apa jadi buahmu? Bergantung dari pohon apa yang engkau tanam. Lalu lamun jiwa pelungguh memiliki adalah jiwa pedis, pohon bage jarinda. Jamaah sekalian, irup lah pohon bage lah, lamun pohon bage sih enggak fungsi dah, ragi kena kanduk kelak sia. Ini kanduk ragi manok yang dah kelak bage. Atau kalau engkau adalah berjiwa seperti jiwa padi, engkau adalah pohon padi dan lain sebagainya. Tetapi ayat ini berkata, kalau engkau memiliki kalimat yang baik, akar-akarmu menghujam Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi tauhid, kamu akan tumbuh seperti pohon yang memiliki aneka buah, aneka bentuk daun. Subhanallah, itulah manusia jamaah sekalian. Itulah manusia. Biasa, ini kebiasaan Al-Quran. Bila menyinggung sesuatu yang baik, akan menjelaskan juga sesuatu yang jahat. Kalau sudah berbicara masalah surga, Allah berbicara juga masalah neraka. Itu kebiasaan Al-Quran. Itu biasa Al-Quran seperti itu. Nah, ada juga kalimat yang sayyi'ah, khabisah. Dalam Al-Quran disebut khabisah. Perumpamaan kalimat khabisah, kasajaratin khabisatin, seperti pohon yang jelek juga.
Berembe pohon yang jelek itu jamaah sekalian, pohon yang jelek itu di atas bumi, tahu akarna, ngambang akarna. Ngambang akar niki. Namun bahasa nane benalu. Tahu daran benalu? Tahu jamaah, tahu daran benalu? Benar-benar itu bebalu. Itu benalu, nonggih. Apa itu benalu? Benalu? La ilaha illallah, Pak Zul kepacu. Baik jamaah sekalian, itu apa namanya? Akarnya ngambang di atas batu. Nggak kuat. Nggak kuat jamaah sekalian. Ngambang akarnya, nggak kuat dia. Sama manusia seperti itu, yang kalimat-kalimatnya tidak bagus. Kalimat-kalimatnya tidak bagus. Berusaha dia, memiliki modal tidak bagus. Meminjam dari rentenir, itu sudah kalimat usahamu tidak bagus jamaah. Meminjam dari rentenir, itu kalimat usaha tidak bagus. Lunas, membangun rumah, pendirisan balente, tipak tanah dengan, dan orang itu sak perasaannya, itu kalimat hidupmu, kalimat rumahmu tidak bagus. Istri kita biarkan tidak sholat subuh, tidak sholat isya, itu kalimat beristri kita tidak bagus. Tidak bagus. Ini tersapak mentolak kita berkalimat bermertua tidak bagus. Benar jemaah sekalian? Tidak bagus ini. Ini namanya kalimatan khabisatan kasyajaratin khabisatin. Tidak bagus jemaah sekalian. Mudah sih ada kelepang si angin. Lalu menu model itu. Yesus mulai dengan datang grup amfibi, milu, lang merah milu, Satgas dengan milu, Hizbullah dengan milu, Mati dengan milu, keluas ya. Nggak usah, kita harus memiliki akar yang kuat. Zikir dengan milu, Nunas, milu sependaman dengan milu. Hendak teri dengan milu, selapu tono milu, irup serebok ino. Gembes mendominasi irup dan serebok. Subhanallah. Na'udzubillahi min. Punya jamaah kita prinsip dalam hidup. Punya prinsip dalam hidup. Tidak asal milu-milu doang. Nanya ini bagaimana, supaya kita menjadi pohon yang memiliki akar yang mampu menghujam bumi dan berbuah dengan beraneka buah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana caranya? Sampun yang jelaskan pelungguh meniti. Makanya yang berbesar hati lah jamaah sekalian. Profesi Nabi pun juga tiang pelungguh, menjadi pendakwah, menjadi pengajar. Jangan takut. Memiliki kios, toko, memiliki sekolah, madrasah, jangan takut. Asal ada akar kita menghujam tauhid, menghujam kepada Allah, jangan takut. Tidak takut. Lamun akah mengambang, itu kalimat hidupnya, kalimat hidupmu khabisah, demi terpilihnya ngersi seninan, terus bersapu tali otak. Ya Allah, lalu tertutup seninan dan jogang-jogangan di kaule one mele aku pacu turut sida aning ponjor manis bangken periris di warna ungu di gemes beliang aku leku kau belah hidup dadan lalu jok mentoat ane ke bapak tadahang julus senaka lamun dek tahu tadahang di mana pule ulik serinan joros ane ane leh anjari sampi ke sini toros sementara kebeli marah kedoka la ilallah. Benar jamaah sekalian. Malik tekere ente hari ule ente ku gemes ule ente kemeli ule. Ini kita punya akar daun seperti pohon yang khabisah. Stres ngamu-ngamu tua kina terus stres kita. Jangan seperti itu. Kalau ada jamaah yang hadir ini seperti itu, aksanda ada. Jangan seperti itu jamaah sekalian. Nunas, memilikilah engkau keyakinan bahwa saraf rohani dan ubun-ubun istri kita ada di genggaman Allah.
ada di genggaman Allah. Allah mampu membolak-balik istri kita. Yang tadinya sebelum kita berangkat dia ngomeh-ngomeh, pas pulangnya kita sekarang, dia suguhkan kita makanan yang paling baik, paling bagus. Dia akan melayani pelunggung lahir batin. Ke ini kakak musim hujan terserah tidak. Padahal sebelum berangkat baru la ilaha illallah ni pengomeh ya Allah, tetapi ubun-ubun istri kita ada pada Allah. Kalau begitu caranya bagaimana? Kasih tahu Allah, ya Allah, ya Allah. Nah nih yang tadi suat sini baru sekarang kita munajat kepada Allah, kiblat kehusuanmu hadapkan kepada istri kita. Kalau ada siap lagu lamun dinar aja, ya yang lain lah. Penasaran jemaah sekalian? Biasa sih pasangan muda-muda ini girang bersiap. Walaupun itu tak mengenal namanya Ustadz, bersiap juga Ustadz. Ya, lanjut jemaah sekalian. Itu pohon kayu yang orang akarnya di atas. Kalau pohon kayu yang akarnya yang asluha sabit yang kuat, subhanallah. Silahkan. Mau hancur silahkan jemaah sekalian. Silahkan kalau mau hancur. Dan orang-orang yang seperti inilah orang yang haqqatu qati. Timbullah dalam diri pelungguh niki adalah namanya kekhusyuan, bertawakal dan khusyuk di dalam hidup. Kita tidak bergeming sedikit pun perasaan teniki. Tetap kita cerah ceria. Ini Allah. Akar kita kepada Allah. Akar kita kepada Allah. Allah akan mengembalikan sesuai dengan kemauan dan izin Allah. Itu sebabnya ayat ini yang mengatakan biizni rabbiha, atas izin Allah, tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha. Pohon kayu ini akan memiliki buah tanpa mengenal musim, biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Subhanallah. Maka kalau engkau berzikir, beristighfar, engkau dan sholawat kepada Rasulullah SAW, maka kalimat hidupmu akan terus menerus berbuah, terus menerus berbuah, terus menerus berbuah, berbuah terus hidup. Karya kita berbuah terus, jemaah sekalian. Alhamdulillah di Lombok Barat, karena berkah keistiqomahan pelunggung, majelis kita sudah mulai berbuah sekarang. Betapa banyak dari tahun 2018, 19 kan ada 4 ijtimah, 5 ijtimah. Lagu berkat kesabaran tiang pelungguh meniki biizni rabbiha, atas izin Allah Subhanahu wa taala, terus menerus. Yang namanya punya akar menghujam kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal walaupun nikmat berbuah, lagu tetap hidup. Ijo dengan tokek sih dengan ijo tetap tiru. Lunas? Dia ambil kesimpulan. Kalau begitu, siapa ini? Siapa yang Allah gambarkan ini? Siapa dia? Tadi sudah yang gambarkan sajaratin thayyibatin dengan sajaratin khabisatin. Siapa dia ini jamaah? Orang ini adalah orang-orang yang menjadi peredam sosial manusia. Orang inilah yang kita butuhkan kewujud kehidupannya di tengah-tengah pergaulan kita. Orang ini dia. Orang ini dia. Ini adalah para wali-waliullah ini. Ini orang-orang yang ahlul ibad, ahli ibadah. Dia tidak tersanjung lamun tersanjung, tidak terhina lamun terhina. Disebabkan oleh dia tidak begitu ingin tenar jamaah. Kalau kita perhatikan hadis Nabi dan ayat ini sangat jauh sekali dari apa yang dihajatkan, yang dialamatkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis ini. Kalau memang itu adalah orang-orang yang soleh dan waliyun min awliyaillah, sangat jauh ya mas. Oleh sebab itu mari kita berbenah. Mari kita benahi diri kita, beri perhatian kepada masing-masing, kuatkan istighfar, kuatkan zikir, kuatkan sholawat. Kalau memang itu ada nilai dakwahnya silahkan, tetapi kalau untuk bersombong-sombong, memasyhurkan diri, memasyhurkan nama, na'udzubillahi min zalik, jangan lakukan.
Ya manggi.